Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Refleksi Gema pada hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-32. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan lebih jauh akan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebesaran-Mu dan hanya anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bekerjalah di dalam pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, 2 Tawarik pasal yang ke-32 ini berisi 33 ayat. Saya sangat menghimbau saudara nanti bisa membaca keseluruhan dari perikop ini. Saat ini saya hanya akan mengajak saudara untuk fokus kepada 2 ayat saja, yaitu di ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik pasal yang ke-32, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, Asyur adalah sebuah kerajaan pada zaman Hizkia, termasuk sebuah kerajaan yang besar. Dan Asyur dia menguasai sebagian besar dari wilayah Timur Tengah. Dan perbatasan Asyur itu kian hari kian meluas sampai ke perbatasan Israel. Dan Asyur termasuk dalam kerajaan terbesar dalam sejarah kuno. Saudara terkasih, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32 ini menceritakan kepada kita bagaimana Sanherib mencoba memasukkan Yehuda, kerajaan selatan itu, ke dalam kekuasaannya. Sanherib begitu berambisi untuk menguasai dan menaklukkan kota-kota yang sudah mereka rebut. Mereka memaksa kota-kota yang direbut untuk membayar upeti. Dan ini adalah cara mereka untuk membangun dasar pendapatan mereka. Bahkan saudara, rakyat yang ada di bawah kekuasaan mereka itu diharuskan untuk melakukan sumpah setia. Jadi bukan hanya upeti dalam bentuk uang saja yang harus mereka berikan, tetapi termasuk janji untuk membayar pajak dalam bentuk ternak, anggur, peralatan perang seperti kuda, kereta perang, senjata, bahkan emas, perak, dan hal-hal lainnya yang menyenangkan sang raja penakluk. Saudara terkasih, menariknya di sini adalah upeti itu lebih penting dari tawanan. Karena menurut Asyur, tawanan itu justru memakan biaya atau uang. Dan kalaupun ada tawanan yang mereka bawa, itu pun dalam kasus terjadinya pemberontakan yang hebat. Atau tawanan-tawanan mereka kemudian ditempatkan di kota-kota yang telah dihancurkan mereka. Saudara, ketika Hizkia diperhadapkan dengan kemungkinan serbuan yang menakutkan dari Asyur, disinilah letak pentingnya langkah dan keputusan yang harus diambil. Saudara, Hizkia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Keputusan Hizkia akan menjadi keputusan yang sangat penting. Ya, Hizkia membuat 2 keputusan penting. Yang pertama,
Hizkia melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Dan yang kedua, Hizkia mempercayakan hasilnya kepada Allah. Saudara terkasih, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, bahkan mungkin menakutkan, dan mungkin sangat genting untuk kita segera mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Saudara, saya yakin kita akan mengambil semua langkah yang memungkinkan kita untuk mengatasi masalah kita dan memperbaiki keadaan. Itu baik, saudara, itu baik. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa kita pun harus menyerahkan segala situasi dan kondisi yang kita hadapi kepada Allah dalam doa, dengan mempercayakan solusinya kepada Allah. Saudara terkasih, ketika Sanherib mulai mengepung, Hizkia tetap bisa memandang dengan mata iman. Bagi Hizkia, jumlah musuhnya itu tidak berarti apa-apa selama dia tetap berada di pihak Tuhan. Di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat 6 mencatat, kemenangan itu bukanlah dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Hizkia dia begitu yakin bahwa dia bisa mendorong semangat pasukannya karena dia tidak memiliki keraguan tentang di mana posisinya bersama Allah. Oleh sebab itu, dengan yakin dan penuh iman kepada Allah yang hidup, Hizkia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Saudara terkasih, hari ini, apapun yang saudara hadapi, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Itu berarti saudara harus percaya bahwa yang menyertai kita di dalam setiap permasalahan dan persoalan hidup kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan menolong kita untuk dapat melewati bahkan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Saudara, namun pertanyaannya adalah, apakah saudara di pihak Allah? Saudara mungkin tidak pernah menghadapi serbuan pasukan musuh. Akan tetapi, peperangan yang kita hadapi setiap hari bisa dimenangkan dengan kekuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merefleksikan gema bagian firman Tuhan yang boleh kami baca hari ini. Tuhan tolong berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Ajari kami untuk boleh tetap teguh di dalam Engkau, tidak takut namun kami percaya kepada Engkau Allah yang selalu dan selalu ada, turut campur tangan di setiap persoalan hidup kami, apapun yang kami hadapi. Terima kasih. Ini doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.